Aduh, buang angin terus, wudhu lagi, buang angin lagi. Itu kayak orang sebenarnya suka ngerasain gak sih kadang-kadang ya, perasaan nih buang angin gak ya? Aduh kayaknya enggak wudhu lagi deh, atau sholat aja deh. Kalau cuma perasaan itu batal apa enggak Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz, Terima kasih silakan. banyak Mas Soni. Izin Habib dan Ustaz Sam. Sepatu baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sudah berada di pertengahan ataupun 10 kedua di bulan Rajab. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, begitu pula Sa'ban hingga kita bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Hari ini kita membahas fikih tentang perihal tentang wudhu. Batal nggak wudhu kita? Ini menarik sekali karena yang membatalkan wudhu sebagaimana dikiaskan kalau layaknya kentut ya. Jadi hukumnya membatalkan wudhu karena dalam pandangan beliau segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur adalah najis, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang lumrah maupun yang tidak lumrah. Kan kadang kala kan macam-macam kan? Yang tertahan. Pertanyaannya, gimana kalau cuma perasaan? Kalau cuma perasaan dan yakin itu tidak keluar, aman. Batasannya gimana? Batasannya ada 2. Apa batasannya? Yang pertama ada suara. Enggak ada suara. Yang kedua, ada bau. Biasanya bau terus ya. Jadi perasaan itu untuk mencari, ini kentut atau tidak ya? Enggak yakin gitu. Jadi patokannya 2. 2. Ada suara. Ada suara. Ada bau. Berarti kalau nggak ada itu? Enggak. Karena Nggak setan batal. itu kadang-kala mempermainkan. Supaya kita merasa buang angin padahal tidak. Oh jadi nggak cuma perasaan aja ya ada Iya. patokannya. Sama seperti halnya perasaan sayang, tapi cuma perasaan aja gitu ya. Terima kasih Ustadz Maulana, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Pagi ini pembahasannya bagus banget dan penting banget ya untuk jamaah yang ada di rumah juga ya. Habib Muhammad Syahab. Siap. Kalau Agak dipa. Oh tahu ya. Oh Habib kan orang Palembang ya? Iya. Tetangga lah. Tetangga ya. Bib, Ya, kalau siap. makan Bib. Makan wudhunya batal nggak? Apa harus makannya diulang? Kok makannya diulang? Wudhunya diulang atau cukup kumur-kumur aja Bib? Baik, siap. Mohon penjelasannya Habib. Intinya habis makan kenyang. Ya pastinya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Orang berwudu namanya mutawaddi. Mutawaddi itu orang yang berwudu. Dan di antara tadi sudah dijawab sama guru kita Ustadz Maulana, di antaranya yang keluar daripada kubul atau dubur. Nah pertanyaannya, kalau habis berwudu, banyak sih yang bertanya. Kalau habis berwudu makan, apakah makan itu membatalkan wudu? Maka dalam kitab Al-Imam Nawawi, madhabuna, beliau mengatakan dari madhab kami tentu Al-Imam Syafi'i, mengatakan orang yang makan minal makulat. Jadi kita garis bawahi dulu, minal makulat dari makanan apapun, baik dengan makanan atau minuman. Baik makanan yang dibakar dengan api atau makanan yang tidak dibakar dengan api, misal buah-buahan atau yang direbus atau yang digoreng atau yang dipanggang, maka hukumnya semua madhab dulu. Pertama, dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Maliki, dalam madhab Imam Abu Hanifah, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, la yantagidul wudu minal ma'kulat. Artinya tidak membatalkan wudu baik dengan makanan
atau dengan minuman. Baik makanan itu dibakar dengan api atau tidak dibakar dengan api. Bahkan ada pertanyaan, memang dikatakan Nabi mengatakan selain onta yang dibakar atau yang dimasak itu bisa membatalkan wudhu. Tapi semua pendapat seperti pendapat Khulafa Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman ibn Affan, itu mengatakan tidak membatalkan wudhu dengan segala macam makanan apapun. Bahkan Ibnu Abbas ya tidak membatalkan wudhu. Bahkan riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha pun tidak membatalkan wudhu ketika makan atau minum. Tapi adabnya nih, apabila kita sudah berwudhu, ibu-ibu dan semua yang di rumah, apabila sudah berwudhu, maka ketika makan berusahalah ketika ingin sholat berkumur-kumur. Tapi kumur-kumurnya jangan pakai sirup. Sama aja ya. Sama aja. Kumur-kumurnya dibuang apa ditelan lagi? Dibuang boleh, ditelan boleh. Kalau itu air minum ya kita telan. Kalau memang air keran ya kita buang. Berarti tidak membatalkan ya. Yang Tidak kumur-kumur. membatalkan wudhu ini kalam yang sahih dan mu'tamad dan indal ulama. Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad Syahab untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita ya. Yang penting adalah jangan wudhu sambil makan. Itu nggak bisa keselak, iya pastinya. Ustaz Syam. Apa sih? Makin tampan aja udah lama gak ketemu. Siap. Masya Allah, tabarakallah. Masuk Ustaz, nih. sebenarnya keutamaan wudhu apa sih? Oh. Banyak orang yang anggap ya udah cuma bersih najis doang atau ya udah mau sholat ya wudhu gitu. Selain mengangkat hadas kecil gitu ya. Iya. Baik. Apa Ustaz? Silakan Ustaz. Saudara-saudara tabe guru Muhammad Ustaz Maulana Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ayat ini mengandung perintah daripada untuk membersihkan dan juga berwudu, dan ada 4 di sini dan ditambah 2 dari hadis baginda Nabi SAW. Jikalau ditanyakan tentang keutamaan berwudu selain daripada mengangkat hadas kecil, maka jawabannya yang pertama, Nabi SAW setiap kali habis berwudu Nabi senantiasa tersenyum. Ketika Nabi tersenyum maka ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?
Nabi SAW menjawab, karena ketika saya selesai berwudu, datanglah malaikat Jibril alaihissalam memberitakan bahwasanya setiap air yang jatuh dan air yang membasuh dari bagian tubuh umatku, maka itu sebagai penghapus dosa mereka. Maka aku sangat senang sekali, aku tersenyum mendengar kabar itu daripada Jibril alaihissalam. Berarti keutamaan selain membersihkan, yakni wudu itu mengangkat dosa, membersihkan dosa seseorang. Yang kedua, Nabi SAW pernah ditanyakan untuk bagaimana cara Nabi SAW menandai umatnya nanti di hari kiamat. Maka Nabi SAW akan melihat daripada cahaya yang ada pada bagian tubuhnya. Dan cahaya tersebut berasal dari mana? Berasal daripada air wudhu. Maka ada sahabat ketika mencuci tangan sampai siku, dia melebihkan sampai ketiaknya. Pas ditanya, kenapa engkau melebihkan sampai situ? Kata sahabat ini, saya ingin nanti saya berbeda dengan yang lain karena yang paling banyak cahayanya karena sampai di atas sini. Masya Allah. Jadi ada cahaya, ada ampunan dosa dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan keutamanya adalah menghapuskan dosa itu paling penting juga ya Ustaz Betul, ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Sony. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di studio, nanti aku kasih kesempatan untuk nanya ya. Siap-siap ya di segmen selanjutnya. Tapi sekarang ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih. Aku bacain dulu ya. Dari Instagram @fadilahsukai. Assalamualaikum Ustadz. Saya suka emosi kalau wudhu Ustadz. Wudhu kok emosi? Kenapa? Kenapa sih tuh emosi kalau berwudu? Dia ini ada lanjutannya. Dia emosi karena wudhunya, kerannya saya air panasnya lupa dimatiin, air panasnya Ustaz. Jadi pas wudhu kena air panas gitu. Ya ampun bisa. Pastikan dulu, makanya kalau mau nyalain kerannya dipastiin dulu, baru dicoba-coba, baru dirasakan. Biasanya kalau panas itu diarahkan ke kiri, Iya. kalau yang dingin ke kanan. Mungkin subuh ngantuk kali, dia kayak gitu. Ya udah jamaah. Untung tidak langsung dipakai langsung. Melepuran dia. Jamaah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Siapa sih orangnya? Siapa sih orangnya? Fadilah Ya Sukai Allah. katanya namanya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi, kita masih di Islam itu indah. Semangat lagi untuk belajar. Masya Allah, tabarakallah. Habib Muhammad Syahab. Masya Aku dari Allah, tadi siap. penasaran, Bib. Kadang kan kalau lagi wudhu suka ada yang nanya, aku tuh selalu gak jawab. Aku wudhu aja segala macam gitu. Sampai ada yang, Assalamualaikum. Aku, asik wudhu gitu. Takut batal gitu, Bib. Sebenarnya kalau wudhu ngomong batal apa enggak gitu. Baik, siap. Silakan Habib. Lagi orang iseng aja, orang lagi wudhu salam. Makanya, lagi diam berarti nggak bukan aku salam. yang salah kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berwudu ketika kita berwudu. Jadi berwudu itu tadi sudah disebutkan sama Ustadz Syam, berwudu itu ada 6 kewajiban. Pertama niat, kemudian mencuci muka, mencuci tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala, mencuci kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Itu yang wajibnya. Nah di antara yang wajib supaya wudhu ini sempurna ada yang namanya sunnah-sunnah. Itu kewajiban berwudhu. Ada yang namanya sunnah-sunnah berwudhu. Nah di antara sunnah-sunnah berwudhu ini la yatakallam indal wudhu. Di antara sunnah berwudhu tidak berbicara ketika berwudhu. Tapi di garis bawahi, ini sunnah. Ingatin, sunnah bukan wajib. Bahkan dikatakan la yuhram. Bahkan dikatakan tidak diharamkan berkata-kata ketika berwudu. Tapi bal yukroh. Apa itu? Artinya orang yang berwudu kemudian sambil berwudu berbicara itu dimakruhkan. Misal contoh, saya lagi berwudu. Ustadz Wala juga berwudu di sebelah nih. Saya ngomong, Ustadz gimana kemarin ke Makassar gitu kan. Iya, Sambil gosip. Itu mah pakai sambil pesawat atau jalan kaki kemarin ke Makassar naik misalnya. pesawat lah, Bib. Naik pesawat. Itu berbicara. Biasanya ngomong kita itu pembahasannya bukan itu. Bukan itu ya. Ngomongin Jadi pesawat. artinya dimakruhkan, dimakruhkan berwudu itu berkata-kata. Tapi tidak membatalkan zat wudu itu sendiri, tidak membatalkan, tapi mengurangi keutamaan.
Dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hambal, semua mengatakan berwudu berkata-kata atau berbicara, ngobrol ketika berwudu itu makruh, dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena menghilangkan keutamaannya. Nah kalau ada orang ngucapin salam bagaimana? Orang ngucapin salam, bahkan kadang-kadang ada yang wajib ketika berkata berwudu. Ada yang wajib, orang lagi berwudu, tiba-tiba satu nenek-nenek mau berwudu, hampir nyemplung ke sumur. Waduh. Nah kita Kelewatan. negor dia, berkata-kata, ngajak dia supaya nenek jangan sampai ke situ. Itu bahkan hukumnya wajib menyelamatkan. Jadi kalau berkata-kata yang tidak ada manfaatnya sama sekali, nah itu namanya makruh. Lantas kalau orang ngucapin salam bagaimana? Nih orang juga iseng, orang lagi wudu, Assalamualaikum. Nah itu boleh milih. Artinya boleh kita jawab, nggak jadi masalah. Tidak, insya Allah tidak membatalkan pahala daripada berwudu tersebut. Ada yang mengatakan kurang utama. Dicontohkan hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman ibnu Affan sedang berwudu. Ketika Sayyidina Utsman ibnu Affan sedang berwudu, lagi enak khusyuk berwudu, ada satu sahabat lain menegur dengan salam, Assalamualaikum. Sayyidina Utsman tidak menjawab, meneruskan wudunya. Setelah selesai meneruskan wudunya, maka Sayyidina Utsman cari orang yang memberikan salam tadi, ketemu di masjid, dia jelaskan, wahai sahabat, aku pernah mendengar Nabi SAW, Nabi mengatakan seorang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya tanpa berbicara, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Jadi kalau ngomong pun makruh sebenarnya ya. Makruh Tidak dan batal. wudunya tetap sah. Makruh di sini bukannya sampai dosa, Ya. kurang afdal. Kurang afdologis, masa wudhu ngobrol ya. Betul. Kalau ibu-ibu kalau lagi belanja sayur biasanya ngobrol ya Bu ya. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah. Gak ngantuk ya, saya kasih kesempatan nanya ya, siap-siap ya. Jamaah yang ada di rumah nanti ya, sekarang yang ada di studio dulu. Yuk jamaah kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ke sebelah kiri dulu ya, sebelah kanan nanti ya. Ibu nih, ibu kenapa hijabnya beda sendiri warnanya Bu? Lagi dicuci? Iya. Ketua, ketua. Jadi maksudnya yang lain kemudahan gitu? Ibu silakan berdiri Bu, namanya siapa, dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Bebi dari Majelis Taklim para perias komunitas Anggrek Community dari Bandung. Tepuk tangannya dong dari Bandung. Berarti panggilannya Beb gitu ya? Iya. Silakan Ibu. Beb. Silakan. Iya, Pak Ustadz saya mau bertanya. Pak Ustadz? Iya, Ustadz siapa? Pak Ustadz Bang Belana. Oh, Bang Maulana. Ternyata ini kumpulan orang-orang pria semua. Iya betul Pak Ustadz. Iya, saya mau bertanya. Ya. Kalau kita wudhu, udah selesai nih, tapi kemudian ingat, lupa tidak baca niat. Gimana ya Pak Ustadz, itu wudhunya batal, tidak sah atau gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, langsung dijawab ya sama Ustadz Maulana ya. Ya. Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib, ingat ya bukan itu omongan kita. Susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak Habib dan Ustaz Sam. Tadi sudah membahas bagaimana kedudukan daripada niat. Ingat kedudukan niat dalam berwudu adalah rukunnya. Rukun daripada wudu itu ada 6 tadi. Niat, basuh muka, kemudian tangan, kemudian ngusap kepala rambut, kemudian kaki, terakhir tertib. Jadi 6 ini wajib ada. Wajib. Kapan tidak ada maka tidak sah. Ulangi, tidak sah. Tidak sah wudunya kalau ini tidak ada. Maka kalau ditanya, kalau lupa niat berarti tidak sah. Ya, di mana diucapkan atau dalam hati? Diucapkannya sunnah,
wajibnya di hati. Ulangi, wajibnya di mana, Bu? Di hati. Sakitnya di mana? Di hati. Ya, wajibnya di hati, diucapkannya sunnah. Nah, dalam rangkaian wudhu ini ada anggota-anggota wudhu. Di mana diletakkan niat itu? Niat itu diletakkan di mana? Pada saat membasuh muka. Ulangi, pada saat membasuh muka. Bagus, ini pernah dijelaskan oleh Ustaz Sams bahwa cahaya. Kapan jadi cahaya? Anggota badan yang kena wudhu. Kalau ada ingat Allah di dalamnya. Jadi pada saat dia berwudhu tidak ingat Allah ngobrol, itu tidak jadi cahaya. Aduh. Jadi harusnya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitul udua. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buka amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buka amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengar perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah. Tawabini wajalla min mutatahhir wajalla min bi'adika sholihin. Sudah selesai. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ingat Allah makanya bercahaya. Tepuk tangan untuk Ustaz Kalau tidak Maulana. mengingat Allah, dalam rangkaian ini tidak ada ingat Allah, maka gimana? Nah, Apalagi tidak baca niat. aduh. Berarti kalau yang buntak-buntak ingatnya utang. Ya jangan dong ya. Tepuk tangan dulu untuk Tepuk para tangan prias. dulu. Udah terjawab ya Bu ya. Oke, Ibu Kemudaan. Nah, maaf, Jangan mau maaf. dipanggil ketua, Maaf, ketuaan maaf. nanti. Dia ketua. Oh ya, makanya ketuaan. Udah, Ibu deh, Ibu nanya ya. Oke, silakan. Berdiri Bu, jangan takut sama Ibu ketua. Berdiri Bu. Ini Ibu Lurah sekarang. Semua aja dibawa ke sini. Silakan Bu, sebutin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Ainurul, Majelis Taklim dari Anggrek Community Bandung. Tepuk tangan lagi dong untuk Ibu Nurul. Silakan pertanyaannya. Ya, tanya dong Ustadz. Yeah. Mau ke Bapak Ustadz Sam. Wow, Bapak Ustadz Syam. Siap. Pak siap ya Pak ya. Baru kali ini Ada yang manggil? ada yang manggil Bapak Ustaz Sam. Nah, Nggak percuma nungguin kumis. Boleh kan Pak? boleh kan Pak? Boleh. Boleh Bu. Boleh kan? Iya. Saya mau bertanya, bagaimana jika tidak sengaja menyentuh alat vital? Habis wudhu nyentuh alat vital gitu. Ya, Oke. nggak sengaja, Pak. Iya nggak sengaja. Apakah itu Pak Ustadz Mm-mm. wudhunya batal enggak gitu? Ya. Cuman itu mungkin pertanyaan dari saya. Pertanyaan saya, Nah. alat vital siapa? Eh. Kenapa bisa nggak sengaja? Iya juga kenapa Ibu nggak sengaja? Iya kan? Bener juga ya. Jawab aja deh kalau gitu. Nah, nanti dijawab sama Ibu bingung kita. Baik sangka aja, biasanya lagi memperbaiki. Oh iya. iya. Silakan Ustaz Itu Syam. pertanyaannya mungkin tidak ya, karena tidak sengaja. Iya. Nah mungkin kalau sengaja Pak Ustadz. Oh iya enggak. Apakah batal wudhunya? Terima Dan kasih. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tampik guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana, Mas Soni, penanya dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Allahumma arhamna bil Quran. Pertanyaan dari Bunda tadi bahwasanya apakah menyentuh alat vital itu membatalkan wudhu?
Maka jawabannya madhab Syafi'i membatalkan wudhu. Sengaja ataupun tidak sengaja. Punya sendiri ataupun punya orang lain. Punya dewasa ataupun punya anak-anak. Misal ada ibu-ibu, dia punya anak bayi. Anak bayinya dia sudah berwudu, mau sholat, ternyata anak bayinya ini digantiin popoknya. Digantiin daripada popoknya. Maka itu membatalkan wudunya ibu ataupun bapak. Subhanallah. Kemudian punya manusia ataupun punya hewan, maka yang membatalkan, misalnya Bu, ada punya manusia, ada punya ibu bentar lagi Idul Kurban, punya sapi tuh, disentuh, dipegang sama bapak yang mau kurban itu, apakah itu membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Yang membatalkan wudhu adalah yang punya manusia. Ya. Baik masih utuh ataupun sudah tidak utuh. Waduh. Masih utuh ataupun enggak utuh. Maksudnya apa itu Sasa? Wah. Ada orang kecelakaan. Kecelakaan. Ya Allah. Terpotong setengah. Ya Allah. Disentuh sisanya itu pun membatalkan wudhu. Baik yang terpasang atau yang terlepas. Ya Allah. Misal ada lagi jalan ketemu. Apaan nih? Kirain jamur gitu ya. Dipegang. Maka Masa itu pun. jamur sih? Maka jadi itu bingung. pun membatalkan wudhu. Berarti ini kita nggak bicara yang kotor ya. Ini mohon maaf semuanya karena ini adalah ilmu yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Karena banyak orang yang tidak sadar dia bersin punya anaknya kah atau apakah, maka itu membatalkan wudhunya. Maka ada pula yang dimaksud yang itu, mohon maaf ini, harus tahu yang mana yang itu. Jangan sampai bukan yang itu dikira yang itu. Waduh. Inilah susahnya kalau kita disuruh halus bahasanya nih. Mohon maaf. Yang dimaksud kalau laki-laki yang gimana ya? Jamur. Ya yang mohon maaf yang batangnya itu. Itu sudah termasuk daripada farji. Farji itu depan ataupun belakang. Belakang Bu, kalau nggak sengaja, yang mana yang dimaksud belakang itu mohon maaf, liangnya. Kalau luarnya itu kalau misalnya gatal nggak membatalkan wudhu itu. Cuma disunnahkan berwudhu kembali. Termasuk memegang bagian atasnya yang ditumbuhi rambut itu juga disunnahkan berwudhu kembali tapi tidak membatalkan wudhu. Panjang dan seru ini cuma karena di TV kita. Iya. Oke. Nyentuhnya pakai siku atau depan atau telapak tangannya. Mohon maaf sekali lagi nih. Kalau megangnya begini. Tidak membatalkan wudhu. Atau begini, yang membatalkan itu telapak tangan. Punggungnya misalnya terpaksa sekali, ini terpaksa, ada sesuatu yang terpaksa, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi jangan juga walaupun gatal pakai tangan, gak boleh pakai kaki, dibolehin ya. Gak boleh juga, aduh udah. Kalau dari luar tidak membatalkan wudhu juga. Terima kasih ya Ustadz ya. Masih seru tau. Udah aku gak mau komentar, takut salah ngomong. Bu makasih sudah nanya ya, mewakili kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Ibu senyum-senyum aja bahas kayak itu. Nanya ya Bu. Iya silakan. Jadi batal Bu yang tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Rohmatin dari Majelis Taklim Nurul Huda, Pesawaran, Lampung. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau tanya kepada Ustadz Muhammad Syihab. Habib Muhammad Habib Syihab. Muhammad Boleh, Syihab. Ustadz boleh, Habib boleh, Ya. Muhammad boleh. Yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya berwudu di dalam kamar mandi, sedangkan tidak punya tempat khusus untuk berwudu. Baik, Nah, pertanyaan mohon bagus. penjelasannya Ustadz. Baik. Terima kasih Ibu Wiwin Solution ya. Itu win-win solution. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Silakan dijawab Habib Muhammad Syihab. Baik, pertanyaan yang bagus. Kita mau berwudu, kita punya kamar mandi. Intinya berwudu, berwudu di mana saja sah. Ingetin,
Mau di kamar mandi, di sumur, atau ibu di sumur gantungan dulu ke bawah, kemudian di bawah baru berwudu, naik lagi nggak bisa? Bisa. Artinya berwudu di mana saja intinya sah. Cuman tata cara dan adab. Ini ada tata cara dan adab bagaimana cara berwudu di kamar mandi. Tadi Ustaz Maulana menjelaskan niat. Niat itu talafut. Tadi beliau mengatakan talafut. Fi madhabil Imam Syafi'i, di dalam madhab Imam Syafi'i, melafazkan niat itu sunnah. Contoh nawaitul wudu'a atau nawaitu rafal hadatsil asghar, artinya cara berwudu atau cara dengan niat bahasa Indonesia boleh. Nah, melafazkan wudu hukumnya sunnah. Di dalam hati menistihdharkan ketika air sampai ke muka, itu berbarengan, air sampai ke muka berbarengan dengan kita menghadirkan di dalam hati, itu hukumnya wajib. Nah, sekarang berwudu di kamar mandi ini bagaimana? Ada lafaz. Dilihat kamar mandinya itu ada tempat buang air besar atau tidak. Itu berbeda. Ada kamar mandi yang tempat buang air besar, ada kamar mandi yang tidak ada buang air besarnya. Kan orang berwudu ada sunnahnya. Tadi sunnah melafazkan. Sebelum lafaz kita juga baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru kita berwudu. Nah, apabila berwudu di kamar mandi yang ada tempat buang air besarnya, kita melafazkan hal tersebut makruh. Tapi tetap wudunya sah buat yang di rumah semuanya. Oh, kamar mandi kami semuanya ada tempat buang air besar. Ya sudah. Jadi tidak usah dilafadzkan, langsung dengan yang wajib. Tidak lagi dipakai sunnahnya. Kenapa? Ada tempat buang air besar. Nah, tempat buang air besar itu sama aja. Mau yang masih bersih mengkilat atau Ustaz Maulana sudah kuning-kuning gitu. Kok Ustaz Maulana disebut? Iya. Sudah kuning-kuning, bekerak-bekerak. Misalnya sama hukumnya makruh. Jadi kadang-kadang juga orang baca niat juga pas sampai di kamar mandi itu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nawaitul wudu'a misalnya. Ya. Nah, itu makruh. Jadi apabila kamar mandinya itu jadi hukumnya ini secara adab ya, tapi tetap dilafazkan juga sah wudunya, bukan tidak sah. Wudunya tetap sah. Hanya saja kalau ada kamar mandi bukan khusus tempat berwudu yang ada tempat buang air besarnya, dilafazkan doa-doa di situ dan niat, hukumnya makruh. Kalau ini termasuk nggak, Bib? Saya lagi mau wudu, pas saya buka, wah airnya kecil, wah airnya buang-buangnya kecil nih, jadi nggak apa-apa gitu ya, Bib? Hah? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak jadi, Bib. Ada yang tidur soalnya, Bib. Siapa? Ibu, mungkin dia tidak wudu, Ibu tidurnya. Bu, yang lain pada dengerin tausiah ibu tidur. Saya ngantuk, dingin, dan lapar, Pak Ya Ustadz. Allah. Ya udah, jangan ngantuk lagi dong. Orang lagi dengerin tausiah. Mau kemana berdiri? Mau berdiri. Itu batal dong wudunya berarti. Harus wudu lagi. Mau tahu? Batal gak tuh? Apakah tidur itu membatalkan wudu? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Dia gak sadar. Yuk, cuci muka, Bu. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya kita masih di Islam itu indah. Habib tuh tadi Habib gara-gara ibu tadi nanya Habib wudu, jadi gimana tuh? orangnya udah di sini. Tadi kan dia tidur-tiduran gitu. Batal nggak ya? Ketiduran. Makanya dibahas sama Ustaz Maulana. Nanti Oh, iya. dibahas ya ibu ya biar tahu ya. Dikasih tahu sama Habib, Habib nyariin ibunya kemana tadi tuh. Batal nggak wudu? Takutnya ketiduran di kamar mandi lagi ibu. Untung enggak udah balik lagi ke sini. Tepuk tangan lagi kita masih di Islam itu indah. Masya Allah kita lagi bahas mengenai wudu ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah berhubungan dengan kesucian diri sendiri. Waduh. Apakah harus melanjutkan wudu atau mensucikan diri sendiri terlebih dahulu nih. Kalau kita nggak yakin nih, ragu-ragu nih. Gimana nih Ustadz Syah? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Tabe guru kami Muhammad Ustaz Maulana Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, artinya bertoharo, berusaha menghilangkan kotoran daripada dirinya. Allah cinta dengan orang-orang yang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya terkait tentang bab wudu yang kita pelajari sama-sama di pagi hari yang berberkah ini adalah ketika ada orang yang sedang berwudu atau setelah berwudu lalu dia baru ingat ternyata lupa, mohon maaf bahasa Indonesia, lupa cebok. Dia habis buang air kecil. Setelah itu dia berwudu langsung. Pada saat dia mau melaksanakan sholat langsung ingat. Yakin dia pada saat ingat, ya Allah saya tadi langsung berwudu, lupa mohon maaf membersihkan najis yang ada pada dirinya. Maka apakah wudunya sah? Jawabannya wudunya sah. Wudunya sah. Tapi tidak boleh sholat. Kenapa tidak boleh sholat? Dia membawa najis. Maka bagaimana caranya? Maka dia berangkat lagi ke kamar mandi untuk membersihkan daripada kotoran yang masih menempel pada dirinya. Dengan cara istinja, dengan cara tit. Yang tidak boleh kita sebutkan lagi. Dengan cara, apa bahasanya jadinya ya? Dengan cara menghilangkannya tanpa menyentuh kemaluannya. Bagaimana itu? Menghilangkan tanpa menyentuh kemaluannya. Berarti disemprot aja gitu. Atau tidak menggunakan telapak tangan gitu. Makanya tadi sebelumnya dibahas boleh asalkan bukan telapak tangan. Dengan cara mungkin punggung tangannya atau mungkin dengan handuknya mungkin ya dibersihkan. Kenapa? Karena dia tidak bisa sholat ketika membawa najis. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang najisnya tidak berhenti-berhenti? Contoh istihadhah, darah istihadhah. Dia bukan lagi hitungannya haid, sudah lewat dia waktu haidnya dan itu sudah termasuk darah penyakit. Maka yang menentukan di sini adalah niatnya. Niatnya bukan lagi dia nawaitul wudu'a li raf'il hadas, bukan mengangkat hadas. Tapi niatnya saya niat berwudu karena Allah. Langsung karena Allah. Saya niat berwudu supaya bisa sholat. Listibahati sholat karena Allah. Jadi bukan pakai kalimat liraf'il hadas. Karena dia hadasnya tidak bisa terangkat sama sekali. Kenapa? Senantiasa mengucur, senantiasa keluar. Karena dia adalah darah penyakit. Begitu pula tadi daripada ada orang yang mungkin ketika sudah berusia lanjut. Kemudian dia mesti menggunakan popok ya, menggunakan penyangga pada dirinya, maka dia ketika sholat tetap dia berwudu meskipun dalam sholatnya mungkin ada yang ketidaksengajaan yang tidak bisa ditahan untuk keluar, maka dia yang menentukan adalah niatnya tadi bukan untuk mengangkat hadas tapi untuk dibolehkan sholat, yakni bahasa Arabnya listibahati sholat gitu. Terima kasih Ustaz ya, Sama-sama Mas Sony. Agak bingung untuk menjelaskan hal-hal gini ya. Oh, karena di TV. Karena di TV. Baik, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita nanya lagi ya untuk yang ada di studio. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya lagi boleh angkat tangannya. Sekarang sebelah sana ya. Sebelah sini gantian ya. Oke. Ini yang tadi ketiduran dulu. Penasaran, saya juga penasaran. Ibu tadi ketiduran kan? Nama ibu siapa? Kasih tahu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Yuni Supriyati dari Majelis Taklim Nurul Huda, Pesawaran, Lampung Selatan. Tepuk tangannya dari Lampung. Masih ngantuk, Bu? Masih dikit, Mas. Oh iya, kelihatan kok. Yuk, nanyanya yang tadi pasti kan? Iya, saya mau nanya sama Pak Ustadz Maulana. Iya, Ustadz Maulana tadi udah nyamperin. Iya, saya tahu mau nanya apa. Pak Ustadz, Iya. kalau posisi saya seperti tadi ngantuk, sementara tadi. Tadi ngantuk. Iya, Tadi kurang D. Dan posisi tadi Tadi, ngantuk. iya. Seperti tadi ngantuk, terus. Ngantuk. Terus saya kan mau sholat, apakah saya harus keluar berwudu lagi atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi keluar ngapain kalau gitu? Kepo, katanya kepo banget Mas Sodi katanya gitu. Silakan Ustaz Izin Maulana. Habib dan Aku dibilang kepo. Untung saya perjelas tadi. Iya. Jadi kalau kita buka buku-buku, kitab-kitab dan semuanya tentang yang batalkan wudu pada dasarnya 4. 1. Keluar sesuatu dari 2 lubang yang ada di bawah. Baik benda padat, benda cair maupun gas ataupun gabungan ketiga-tiganya. Nah, gimana ya? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, hilang akal. Pingsan, gila, itu batal. Mabuk, batal. Apalagi yang ketiga, telapak tangan yang putih ini menyentuh daerah kemaluan, baik depan maupun belakang. Mohon maaf, yang ini ya. Tanpa alas, secara langsung. Yang keempat, yang batalkan adalah bersentuhan kulit yang bukan mahramnya. Nah, pertanyaannya, itu tidur berada di posisi mana? Hilang aku dari gambar. Tenang aja Ustadz. Posisi tidur itu masuk di mana? Yang kedua, hilang akal. Kita lihat. Hilang ingatan Hilang katanya. akal. Pas Tidak tidur. sadar. Jadi, saya langsung praktekkan. Nah, Jadi, ya. tidur tidak membatalkan wudhu. Mm-mm. Cuma posisi tidurnya yang membatalkan. Wah, ini posisinya? Kalau tidurnya rapat, Ya. itu aman. Tidak batal karena nutup. Hmm. Kadang-kadang taruh itu Ramadan. Ya. Ngobor gitu. Ah. Tidur. Kalau posisinya gini, itu batal. Karena posisi Iya. pasti terbuka. Iya. Dan termasuk nyender. Kalau Batal. nyender batal. Karena bisa terbuka. Yang menyebabkan terbatalnya wudhu itu karena tidur itu pada posisi ketika tidur lelap. Hah. Karena melemaskan otot sehingga mudah terbuka. Itu batal. Batal. Ah. Karena terbukanya. Apalagi tidurnya begini, batal lah. Batal. Itu. Jadi posisi yang menyebabkan. Oh, berarti harus tahu posisi. Saya tadi posisinya gimana? Yang Ibu penting. batal. Ibu batal ya? Nyender. Oh iya benar. Baik, tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Terjawab ya Bu ya. Ibu masih ingat kan nama Ibu? Masih. Berarti aman. Aman, takutnya lagi bangun. Saya siapa? Oh, itu batal. Baik. Ibu, sekarang selanjutnya Ibu boleh nanya ya. Silakan Ibu. Ibu namanya siapa sih? Boleh berdiri Ibu? Namanya siapa? Jeng 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 jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Ayo loh, ditodong loh, tanya dong. katanya. Saya Titi Diana Sari dari Majelis Taklim Nurul Huda, Waikil Pesawaran, Lampung. Tepuk tangannya dong dari Lampung juga, Masya Allah. Mau nanya apa? Saya mau bertanya kepada Habib Muhammad Sahab. Oke, siap Nah, dijawab gini nanti. nih Bib, Kayak terdakwa ketika saya. lagi kegiatan umroh atau haji nih.
Nah, posisi lagi tawaf nih. Ah. Nah, terus tiba-tiba nggak sengaja Ah. menyentuh lawan jenis. Oh. Nah, sedangkan tempat wudhu nih jauh. Wah. Kira-kira wudhu saya hilang nggak ya? Nah. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakin Bu, nggak sengaja Bu? Yakin dong. Katanya. Batal nggak tuh Bib kalau seperti itu Bib? Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustadz Maulana telah menjelaskan di antara yang membatalkan wudhu bersentuhan dengan yang bukan mahram dan sudah dewasa. Ya. Bersentuhan yang bukan mahram sudah dewasa. Nah ini kita harus pahamin dulu nih biar kita paham. Karena dalam madhab Imam Syafi'i, jamaah Indonesia yang berada di Mekah atau di umroh itu di Madinah di Mekah, jamaah Indonesia rata-rata itu bermadhab kepada Imam Syafi'i. Maka dalam madhab Imam Syafi'i bersentuhan laki-laki dan perempuan yang dewasa sengaja ataupun tidak sengaja maka hukumnya batal. Cuman di sana bagaimana susah ihtirasnya. Susah untuk menjaga karena berdesak-desakan laki-laki dan perempuan. Bagaimana hukumnya? Maka ada yang mengatakan intiqalul madhab. Artinya berpindah madhab taklid. Tapi Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dan Imam Nawawi mengatakan intiqalul madhab itu banyak orang yang salah. Salahnya kenapa? Dia tidak satu paket. Misalnya madhab imam, kita mau ngikuti madhab Imam Malik. Harus cara berwudunya dengan berwudu Imam Malik. Jadi nggak boleh. Nah tapi beliau mengatakan mengikuti satu madhab atau kaul yang lemah dari madhab tersebut itu lebih afdol daripada kita berpindah madhab. Contoh begini, madhab Imam Syafi'i jelas bersentuhan mufakat dalam yang paling kuat, yang paling mu'tamad. Dalam madhab Imam Syafi'i bersentuhan laki-laki dan perempuan yang dewasa bukan mahram maka hukumnya batal. Tapi ada qaul yang lemahnya. Ini yang kita lebih baik bertaklid kepada madhab sendiri walaupun qaulnya lemah. Artinya boleh kita memakai qaul yang lemah ini. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i pun ada, jadi tidak usah harus kita intiqalul madhab sebenarnya. Tidak harus berpindah madhab. Karena dalam madhab Imam Syafi'i pun ada yang mengatakan apabila menyentuh tidak dengan sengaja. Bukan pas lihat, wah ganteng juga nih. Nah, Iseng banget ya. colek-colek Sengaja aja dicolek. misalnya kan. Ini jarang di Indonesia nggak ada nih misalnya kan gitu. Apabila kita menyentuh dengan sengaja maka tidak membatalkan wudhu. Ya. Atau yang disentuh juga tidak membatalkan wudhu. Jadi kita taklid kepada qaul yang lemah ini walaupun itu dalam madhab Imam Syafi'i juga. Tapi tetap itu tidak bisa dipakai setiap waktu. Hanya waktu-waktu tertentu yang memang kita bisa bertaklid kepada qaul yang lemah tersebut. Tapi suka ada yang gandengan, aku ya pernah lihat. Nah itulah masalahnya, itu istri siapa yang digandeng itu ya? Iya apa jangan truk kali ya yang digandeng waktu itu. Ya, Makasih makanya Habib. itu juga walaupun itu istri saya tapi jangan dengan sengaja. Baik, terima kasih Habib Muhammad Baik. Syihab. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, tepuk tangan untuk yang sudah bertanya. Terima kasih ya. Selanjutnya, oh Ibu. Ibu silakan nanya, maaf ya Bu. Silakan, namanya siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Romla dari Majelis Taklim Nurul Huda, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Waihilau, Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung. Tepuk tangan untuk Ibu Siti Romlah yang menghafal dari mana dia berasal. Pasti dia adalah Masya warga Saya mau transmigrasi. tanya sama Ustadz Sam. Oke. Gini soalnya lupa. Ustadz, Siap Ibu. Siap. gimana kalau setelah wudhu kita kan seharusnya baca doa ya Ustadz. Ya. Tapi kok malah nyanyi-nyanyi atau baca-baca di HP itu kayak mana? Baca-baca Dan- diabetes. Ya di HP. Oh, di HP. Ya. Dan bagaimana Ustadz wudhunya orang yang sedang sakit di waktu diimpus? Boleh tayamum apa enggak? Oke. Terima kasih Ibu untuk Ya. pertanyaannya. Ibu Makasih, nyanyi apa Bu? Ustaz. Biasanya habis wudhu Bu. Yo ndelok-ndelok wae. Coba Bu, apa nyanyinya Nyanyi biasanya? apa? Bukan ibu nanya. Oh Ibu nanya.
Kau nyanyi tak Ustaz? Iya. Suruh nyanyi. Enggak, udah. Terima kasih, Habis terima waktu, kasih. enggak. Terima kasih sudah Matur bertanya. nuwun Sami-sami. sedherepun nggih. Nggih. Oke. Kula aturi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Syahab dijawab. Terima kasih Ibu. Tapi guru-guruku Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayatul kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk mengingat, untuk mengamalkan daripada ayatul kursi ini agar kita terbebas daripada segala jenis gangguan. Pertanyaan dari ibu tadi, orang habis berwudu lalu dia bersenandung, nyanyi-nyanyi, buka HP dan itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu membatalkan wudunya? Maka jawabannya sudah dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana tadi. Apa saja yang membatalkan wudu? Ada enggak di situ main HP? Tidak ada. Ada enggak di situ daripada bernyanyi-nyanyi? Maka tidak ada. Berarti jawabannya bersenandung setelah dia berwudu itu tidak membatalkan wudunya. Kemudian ternyata lagunya mengandung unsur, mohon maaf, yang tidak baik, maksiat. Mengandung unsur maksiat. Yang dibuka di HP-nya pun ada unsur maksiatnya. Misalnya auratnya orang dia lihat. Tiba-tiba pas dia lihat, ih syahwat dia. Ya, dia syahwat kepada apa yang dia lihat atau dia syahwat terhadap apa yang dia nyanyikan, maka disunnahkan berwudu kembali untuk memperbaharui wudunya karena pikirannya telah dia kotori kembali sebelum dia melaksanakan sholat. Berarti dia tajdidul wudu, dia memperbaharui wudu disebabkan karena senandung atau disebabkan karena dia buka-buka HP-nya, yang mana HP-nya tersebut yang dia buka adalah sesuatu yang mengundang syahwat. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam untuk jawabannya. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah akan aku bacain. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu Indah. Dan sekarang saya sudah bersama Habib Muhammad Syahab. Siap. Masya Allah. Habib Mas ada yang Sony. mau bertanya. Pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah Habib. Boleh kita. Izin aku bacain ya. Siap. Ada di belakang kita Habib. Dari Ed Baskara Zainal. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz, mau bertanya kepada guru-guru khususnya Habib. Makanya Habib ada di sini. Apakah boleh ketika wudhu kita lap air wudhu yang ada di muka atau di tangan? Ada yang bilang tidak dan ada yang bilang boleh. Dan sebenarnya bagaimana? Mohon penjelasannya, takut salah katanya Habib. Silakan Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam berwudu itu ada yang wajib-wajibnya, ada yang sunnah-sunnahnya, ada juga yang makruh. Nah, di antara yang makruh berwudu ada beberapa hal karena waktu. Di antaranya ada sesuai dengan pertanyaannya, kita habis berwudu, kita lap dengan anduk. Apabila habis berwudu, kita lap dengan handuk, maka hukumnya makruh ya. Karena di zaman Nabi SAW,
Waktu itu Nabi berwudu pernah dikasih seperti handuk, maka tidak dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Maka ada yang mengatakan selama itu air menetes itu, setiap tetesan itu menggugurkan dosa-dosa orang yang berwudu. Jadi sayang kalau ibu-ibu semuanya yang di rumah habis berwudu dilap. Tapi apakah secara mutlak? Lihat sikon dan kondisi. Misal kita sekarang agak menggigil misalnya. Jadi kan habis berwudu, jadi kalau kita tahankan sampai kering menggigil aja sebelum kering dia meninggal. Jadi nggak apa-apa, dilap itu tidak jadi masalah. Jadi dilihat sikon dan kondisinya bisa menjadi makruh atau tidak makruh. Masya Allah, terima kasih Habib untuk jawabannya. Sekarang untuk kesimpulan kita Ustadz Maulana, silakan. Kalau seperti ini batal nggak wudunya? Maka dalam hal ini jagalah wudu, perbaharuilah wudu. Karena wudu itu begitu mulianya. Karena menghapuskan dosa, menjadi cahaya dan membersihkan, mengangkat adat kita. Maka hal-hal yang bisa membatalkan wudu adalah mohon izin, keluar sesuatu dari dua lubang dan jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan keluarnya. Yang berikutnya yakni hilang akal, hati-hati juga jangan sampai kita menyebabkan hal tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين يا Allah bantulah kami untuk senantiasa memperbaiki ibadah kami ya Allah dan setelah kami memperbaikinya maka terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسع وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.